Ya, baik. Selamat malam semua. Tema yang diberikan kepada saya cukup luas ya, dan kompleks. Dan saya pikir ada bagian-bagian tertentu yang kita overview saja nanti. Dan ada bagian-bagian tertentu yang kita akan perdalam ya. Dan kalau ada yang tidak setuju, boleh ya. Boleh tidak setuju. Kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya bebas. Saya berharap saya bisa menyampaikan ceramah saya selama mungkin kurang lebih 1 jam, dan sisa waktunya kita pakai untuk tanya jawab. Ya, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai beberapa problem ya. Ketika kita berbicara doktrin keselamatan, itu ada problem-problem tertentu yang saya pikir itu berpengaruh kepada iman kita. Ya, berpengaruh kepada iman kita ya. Iman kita bisa bertumbuh dengan baik sekali, tapi bisa juga iman kita menjadi stagnan dan bahkan sama sekali justru mundur ya, saudara ya. Saya tidak mengatakan kehilangan iman ya. Orang Kristen sejati tidak ada yang kehilangan iman. Hilang iman berarti dia tidak beriman lagi ya. Dia murtad begitu ya. Tapi undur iman ya. Ada banyak orang Kristen ya lemah iman ya begitu. Ketika kita berbicara doktrin keselamatan, selalu yang ada di pikiran apa? Predestinasi, betul ya? Iya, itu pasti pokok yang saya pikir bagi hampir semua orang reform itu atau orang Calvinis itu sebagai hal yang fundamental penting ya. Namun ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini, bahwa doktrin predestinasi itu sebetulnya di dalam awal mula ketika Yohanes Calvin ya mengajarkan itu. Saya berbicara dari Calvin karena kalau kita bicara predestinasi itu sudah ada dalam pengajaran Bapak Gereja Agustinus ya. Tapi saya mulai dari Calvin ya. Di dalam buku Yohanes Calvin itu masuk di dalam doktrin Allah, itu bukan doktrin keselamatan ya. Jadi itu berbicara tentang ketetapan Allah ya, sifat Allah yang berdaulat begitu, yang mendekritkan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi kita sering menempatkan doktrin ini di dalam koridor doktrin keselamatan ya, mulai membesarkan tulip kan, total depravity, apalagi unconditional election, lalu kemudian apa, limited atonement, kemudian apa irresistible grace ya, kemudian perseverance of the saints ya, tulip begitu ya. Tapi sebetulnya di dalam pengajaran teolog reform yang mula-mula itu masuk dalam doktrin Allah itu. Tapi kemudian setelah di Belanda itu muncul polemik antara orang Calvinis sendiri ya. Yakobus Arminius itu yang kemudian namanya dipakai menjadi nama aliran ajarannya Arminian, itu adalah orang reform itu, reform Belanda itu. Tapi dia menolak beberapa pokok ya di dalam doktrin predestinasi reform, dan akhirnya dia mempunyai atau membentuk aliran sendiri ya. Nah, ketika ada perdebatan itu kemudian beralih fokusnya itu kepada doktrin keselamatan ya, dari doktrin Allah menuju kepada doktrin keselamatan. Yang kedua, saudara, predestinasi itu bukanlah inti dari teologi reform ya. Jadi saudara-saudara jangan salah paham lalu berkata bahwa predestinasi itulah inti teologi reform, lalu Calvinis atau reform langsung disinonimkan, langsung pokoknya kalau sudah bicara Calvinis, predestinasi, bicara reform, predestinasi, itu salah itu. Predestinasi itu hanyalah satu bagian di dalam topik besar, yaitu kedaulatan Allah. Lebih tepatnya reform atau Calvinis itu percaya kedaulatan Allah atas segala sesuatu.
Kalau dia berdaulat atas segala sesuatu, maka bukan saja berdaulat atas kehidupan kita di sini, di dunia ini, di mana Tuhan Yesus berkata, tidak ada sehelai rambutmu pun jatuh, ya, jikalau Bapa tidak menghendaki. Ini saya parafrase ya dari kitab Injil kan. Ya, bukan saja itu, tetapi juga dalam hal keselamatan kita. Ya, Allah yang berdaulat, karena Dia yang berdaulat, maka segala sesuatu sudah sesuai dengan rencananya. Segala sesuatu sudah didekritkan, segala sesuatu sudah ditetapkan. Tapi kedaulatan Allah tidak hanya bicara itu. Kedaulatan Allah juga bicara banyak hal, ya. Karena Allah itu berdaulat, maka saudara pergi memberitakan Injil dengan berani, betul ya? Betul atau tidak? Karena Allah itu berdaulat, maka di bidang pekerjaan saudara masing-masing, saudara menjadi saksi Kristus yang baik, yang berani di sana. Itu bicara kedaulatan Allah juga. Kalau kita bicara mandat budaya reform, itu bicara dalam koridor kedaulatan Allah itu. Jadi doktrin kedaulatan Allah itu luas sekali, dan doktrin predestinasi itu adalah satu bagian dari tema besar, yaitu kedaulatan Allah, ya. Nah, kalau kita berkata teologi reform itu bicara kedaulatan Allah, itu benar. Ya, jelas ya. Lalu yang ketiga, saudara, untuk memahami doktrin predestinasi itu butuh pergumulan. Butuh pergumulan, bahkan ada yang panjang. Saya juga dulu panjang sekali pergumulannya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi pergumulan mengenai predestinasi. Saya aminkan itu, saya ajarkan itu, ya. Tapi ada banyak orang seumur hidup itu. Tapi ini bahaya. Kalau seumur hidup saudara pergumulannya hanya predestinasi, ini yang saya katakan tadi, akibatnya iman tidak bertumbuh. Ketika seseorang menekankan satu doktrin tertentu, lalu doktrin itu sangat menguasai dia, seolah-olah tidak ada lagi pengajaran yang lain selain satu doktrin itu, maka ini adalah awal mula kemunduran iman. Awal mula orang-orang tidak akan bertumbuh lagi, tidak akan menjadi orang Kristen yang bersemangat, tidak akan menjadi orang Kristen yang bergairah di dalam pekerjaannya, di dalam melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya melihat ada banyak orang, dan termasuk banyak yang bertanya kepada saya, sering sering japri ke saya, ya. Saya sudah menjelaskan bahwa ketetapan Allah itu untuk semua, termasuk ketetapan Allah mengenai adanya dosa, tapi Tuhan tidak berdosa. Ketetapan Allah akan adanya dosa itu adalah ketetapan yang bersifat mengizinkan, jadi bersifat pasif. Yang menjadi pelaku aktif, pelaku kejahatan adalah makhluk-makhluk bermoral, yaitu para malaikat dan manusia. Tetapi apa yang mereka lakukan, yaitu memberontak kepada Tuhan, dan demikian mereka melahirkan dosa, itu sudah masuk di dalam dekrit Allah yang bersifat pasif. Allah mengizinkan itu terjadi. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Allah, di luar dekrit Allah. Ini kan jelas sebetulnya, tapi dia terus bertanya topik itu, dan saya tahu ini orang tidak mungkin bertumbuh imannya. Ya, kalau setiap hari hanya mikir dosa bagaimana? Kalau dosa ditetapkan Tuhan, sudah dijelaskan, Tuhan tidak aktif menetapkan itu, tapi pasif, artinya mengizinkan. Paham ya? Mengizinkan itu bersifat pasif atau aktif? Pasif. Tapi masih terus bertanya. Nah, itu sulit bertumbuh iman. Ada banyak orang reform itu tidak bergairah. Memuji Tuhan ini bagus tadi ya, saya senang ya. Saudara menyanyikan hymnos ya, menyanyikan lagu-lagu him, semangat sekali ya. Bulu kuduk saya berdiri. Ya, bagus ya. Tapi ada banyak orang reform, saudara. Tadi saya tidak live kan puji-pujiannya, karena biasanya kalau pakai Zoom itu suaranya tidak bagus ya. Keluarnya tidak bagus ya, jadi buat apa ya? Jadi saya live persis ketika Bapak Sentot tadi mulai bicara. Jadi saudara, ada banyak orang reform itu memuji Tuhan, tidak ada semangat ya, memberitakan Injil tidak ada semangat, mau melakukan apa tidak ada semangat. Tapi kalau sudah bicara predestinasi, semangat sekali. Ini bahaya sekali. Ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Kita tidak boleh menjadi orang Calvinis yang seperti itu.
Karena Calvinis bukan hanya masalah predestinasi ya. Lalu kemudian saudara, doktrin ini memang tetap harus diajarkan karena itu ajaran Alkitab, bukan ajaran Yohanes Calvin, bukan ajaran daripada Agustinus, bukan ajaran daripada teolog-teolog reform, tapi memang ajaran Alkitab kita harus ajarkan. Tapi kita belajar firman Tuhan, belajar teologi, belajar filsafat, belajar apapun ada batasnya, karena manusia itu terbatas. Ketika kita sudah mencapai batas, harus berhenti. Alkitab berkata apa? Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang seharusnya kamu pikirkan ya. Ya, saya parafrase semua ini nanti ya, jangan saya dikritik nanti. Ini katanya reform tapi kutip Alkitab tidak tepat ini. Saya sudah akui ini, saya parafrase ya. Jadi saudara, kita boleh berpikir sejauh kita mampu berpikir. Ketika sudah sampai pada batas, kita harus berhenti. Ini menunjukkan ciri khas iman yang dewasa. Ya, kalau ada orang bertanya, terus padahal jelas Alkitab mengatakan apa yang tersembunyi itu adalah untuk Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, saudara. Ada banyak hal yang berupa misteri, bukan tidak masuk akal. Segala sesuatu rasional karena Tuhan itu rasional. Tidak ada yang tidak rasional, tidak ada yang tidak masuk akal. Semuanya masuk akal. Seluruh ajaran Alkitab ini masuk akal. Tapi karena akal kita terbatas, tidak semua kita pahami. Begitu kita sampai pada batas pengertian kita, kita harus berhenti. Ini yang paling penting ya saudara ya. Nah, ini sebagai pendahuluan. Sekarang kita masuk mengenai doktrin keselamatan. Ada dua hal yang kita bahas, doktrin keselamatan dan karunia Roh Kudus ya. Tetapi saya membahas karunia Roh Kudus di dalam koridor doktrin keselamatan ya pada malam hari ini. Di dalam doktrin keselamatan mungkin saya akan memberikan dua istilah untuk membantu kita memahami Calvinisme itu seperti apa dan Arminianisme itu seperti apa ya. Nah, kalau Calvinisme, keselamatan itu dari awal itu bersifat monergistik. Artinya hanya Tuhan yang kerja, kita pasif. Paham ya, monergistik ya, hanya dari pihak Tuhan. Kita semua sebelum menjadi orang percaya, kita adalah orang yang mati secara rohani, tidak mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan, buta ya secara rohani. Kita bukan orang percaya. Lalu Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kita tidak tahu, kita tidak sadar. Roh Kudus bekerja secara misterius, secara diam-diam. Memberikan benih hidup rohani, memberikan telinga rohani, memberikan mata rohani. Lalu kemudian atas anugerah Allah, pekerjaan Roh Kudus yang sama yang memberikan benih hidup rohani itu, yang saya maksud benih hidup rohani itu belum hidup ya, masih benih ya, yaitu telinga rohani, membuka telinga rohani dan membuka mata rohani. Lalu pada saat yang sama Roh Kudus juga yang memperdengarkan berita Injil. Nah, karena sudah ada telinga rohani, sudah ada mata rohani, maka berita Injil yang diberitakan kepada kita, entah saudara baca Alkitab, entah saudara dengarkan kebaktian penginjilan, entah dengarkan khotbah setiap minggu di gereja yang berkaitan dengan Kristus dan keselamatan, tiba-tiba saja saudara menjadi percaya. Selama ini tidak pernah percaya, selama ini keras hati, tapi tiba-tiba percaya. Kenapa tiba-tiba percaya? Karena Roh Kudus sudah bekerja mempersiapkan kita, dan Roh Kudus yang sama yang memperdengarkan berita Injil secara rohani kepada kita. Kalau dulu hanya lewat telinga kiri atau telinga kanan lewat telinga kiri, telinga kiri lewat telinga kanan, sekarang Roh Kudus berbicara dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan kita menjadi percaya. Nah, pada tahap ini itu hanya pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Maka ini sifatnya monergistik. Setelah mendengarkan berita Injil,
Alkitab berkata apa? Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17 ya. Ketika kita sudah mendengarkan berita Injil, timbul iman. Nah, di dalam iman ini nanti kita sudah mulai berespons. Iman yang memberikan juga anugerah Allah, tapi di dalam iman itu kita mulai berespons. Itu sebabnya kita bicara dalam iman itu ada aspek pikiran yang memahami firman. Ada aspek persetujuan emosi kita suka. Tadi tidak suka Injil, tidak suka percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang senang, suka, ada afeksinya, ada emosinya. Lalu kita berkehendak juga, Tuhan, saya percaya kepada Engkau, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ada kehendak kita, ada kemauan kita untuk percaya. Di dalam tahap ini, itu sudah ada respons kita. Mulai terlihat sinergistik sekarang. Kalau tadi monergistik ya, sudah bersinergi. Dan seterusnya nanti sejak kita menjadi orang Kristen sampai kita mati dan sampai di dalam langit dan bumi baru nanti, sifat iman kita selalu seperti itu, sinergistik. Ada anugerah Tuhan, kita berespons. Ada anugerah Tuhan, kita berespons. Nah, orang-orang yang non-Calvinis ini yang mereka tidak paham. Kalau saya pakai istilah keras, kadang-kadang saya sering pakai istilah keras, saudara tidak boleh alergi ya. Tapi Alkitab pun pakai juga kan ya. Orang-orang yang menentang Calvinisme dengan secara bodoh sekali itu mengatakan, oh, Calvinis mengatakan tidak perlu respons manusia. Itu kebodohan, saudara. Tidak perlu respons manusia, semuanya hanya anugerah Tuhan saja. Pokoknya selamat ya hanya anugerah Tuhan, manusia tidak perlu respons. Itu kebodohan. Di dalam iman itu saja, ketika iman sudah ditimbulkan melalui pendengaran akan firman Kristus, akan Injil, di dalam iman itu saja sudah ada respons manusia, sudah mulai bersifat sinergistik. Yang monergistik itu di awal, murni adalah pekerjaan Allah. Jelas ya? Nah, jadi kalau begitu reform apa? Berangkat dari monergistik menuju kepada sinergistik. Paham ya? Jadi tanggung jawab respons kita harus selalu ada dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Nah, kalau Arminianisme bagaimana? Dari awal bersifat sinergistik, tidak pernah monergistik. Artinya ya Tuhan menawarkan keselamatan, tinggal Anda mau terima apa enggak. Kalau Anda enggak mau terima, Anda enggak selamat. Jadi ini apa? Mengasumsikan Anda harus punya kekuatan sendiri untuk menerima anugerah itu. Ya. Dari awal, ya. Jadi Injil diberitakan, tinggal Anda mau terima atau tidak. Dan sepanjang perjalanan nanti itu terus sinergistik. Sebetulnya sampai di sini dengan reform sama ya, cuma di awalnya yang beda. Ya. Jadi kalau Arminian berarti sinergistik dari awal sampai akhir. Kalau reform atau Calvinis berarti monergistik di awal, kemudian setelah ada iman mulai sinergistik sampai akhir. Jelas ya, clear ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, masalah kepastian keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak ya? Di dalam teologi Calvinis ya, kita percaya sekali selamat tetap selamat. Nah, ini juga yang sering disalahpahami orang. Oh, sekali selamat tetap selamat. Kalau begitu bebas berbuat dosa. Ada enggak orang reform yang kayak gitu ya? Tidak ada. Yang bilang begitu siapa? Yang menentang reform. Nah, ini sekali lagi kebodohan. Kita tidak bodoh, tapi mereka yang bodoh. Ada tidak orang reform yang berkata, oh bebas berbuat dosa. Bahkan mbahnya Calvinis yaitu John Calvin keras sekali itu. Kalau Luther mengajarkan sangat-sangat menekankan justification. Oh.
Ya, sebentar ya saudara ya. Saya pikir mungkin problemnya di itu ya. Karena ini cuma share screen sebetulnya. Jadi audionya bukan dari sini, langsung dari Zoom mestinya. Tapi nggak apa-apa, direkam kok, nggak masalah. Nanti kalau tidak bisa saya stop aja ini streaming YouTube-nya, nggak masalah. Saya lanjut aja. Ya, jadi ya, saya kembali ya. Jadi Yohanes Calvin sendiri saudara, dia sangat ketat sekali. Kalau Martin Luther itu sangat-sangat menekankan justification by faith atau justification through faith ya. Pembenaran hanya melalui iman, tapi kurang menekankan mengenai aspek pengudusan. Setelah beriman apa? Kurang menekankan itu. Maka Yohanes Calvin berbeda dari Luther dalam hal ini. Selain pembenaran melalui iman, Calvin juga menekankan sanctification, yaitu proses pengudusan setelah beriman. Jadi ada proses pengudusan progresif sejak orang Kristen pertama menjadi Kristen sampai seterusnya dia itu menjadi orang Kristen yang dikuduskan perlahan-lahan secara progresif dari hari ke hari sampai dia mati nanti. Seperti itu. Ini namanya progressive sanctification. Nah, Yohanes Calvin sendiri dalam menerapkan prinsip ini di Jenewa sangat ketat sekali. Bahkan kalau kita lihat dari konteks sekarang itu terlalu kaku ya mungkin ya. Jemaatnya Calvin di Jenewa, kalau ada yang malam-malam dansa-dansi ya, joget-joget gitu kayak di night club ya di kita sekarang ya. Dulu ada juga night clubnya, cuma beda aja kan. Ya mungkin beda musiknya dan lain sebagainya. Tapi pesta dansa-dansi seperti itu ada. Kalau ada jemaat di Jenewa yang pesta dansa-dansi seperti itu bisa dipanggil di konsistori gereja itu. Ditanya, kalau terbukti benar, ya tentu mengikuti semua prinsip dalam Injil ya. Kalau dia tidak mengaku, panggil saksi kan? Ya, mulai dari bicara empat mata dulu, kemudian nanti panggil saksi begitu. Kalau terbukti, itu orang yang melakukan pesta dansa-dansi itu bisa diarak keliling kota Jenewa sambil ngomong. Wah ini ikut persis di dalam perjanjian lama ini ya. Sambil ngomong begini, aku sudah dansa-dansi tadi malam dan melakukan hal yang mencemarkan kemuliaan Tuhan, tidak sesuai dengan iman yang sejati. Sambil bicara seperti itu saudara, ketat sekali. Jadi ini yang orang non-reform itu tidak paham. Hanya menuduh, oh reform bebas berbuat dosa. Padahal kalau kita mau mau uji dan sungguh-sungguh, saya pikir ya ini bukan itu ya, tapi pengamatan umum saya ya, saudara boleh protes nanti kalau tidak percaya ya. Saya pikir orang-orang reform jauh lebih suci ya, jauh lebih ketat dalam bergaul, jauh lebih ketat dalam segala sesuatu. Tapi mereka menuduh, oh reform itu gampang berbuat dosa karena dia sekali selamat, dia tetap selamat ya. Ini adalah kekacauan ya. Dan tugas kita untuk meluruskan. Tapi kita boleh meluruskan beberapa kali ya. Kalau dia ngotot ya sudah, tinggalkan dia ya. Jangan terlalu banyak urusan dan orang-orang yang bebal ya. Ya baik. Nah kalau mungkin saya sedikit kutip bagian Alkitab ya saudara, di Yohanes pasalnya yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ada yang menemukan silakan membaca ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Itu ada mikrofon ya, silakan mahasiswa untuk maju dan membaca dan suara keras ya. Yohanes pasal 10. Ya, silakan cepat ya. Itu mikrofon ada di situ. Yohanes pasal 10 ayat 29, 28, 29. Dengan firman Tuhan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa aku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
Ya, saya minta bantuan untuk baca lagi, duduk di situ aja. Ya, kalau saudara memperhatikan di sini dikatakan Bapakku yang memberikan, ayat 28 ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi hidup kekal yang diberikan baik oleh Bapa maupun Kristus itu adalah sifatnya selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, tidak ada putusnya berarti. Karena itu saudara, keselamatan itu bersifat tetap, ya, tidak mungkin hilang. Nah, kalau Arminian mengatakan keselamatan bisa hilang kalau tidak dijaga, dia kemudian mereka mendasarkan salah satu teks ya yang mereka pakai itu Ibrani 6 ayat 4 sampai 7. Silakan dibaca. Ibrani 6 ayat 4 sampai 7. Ibrani 6 ayat 4 sampai 7 ya. Sebab mereka yang pernah diberakan hatinya dan pernah memecah kemewahan surgawi dan yang pernah mengkapai dalam Roh Kudus dan yang memecah firman yang baik dari Allah dan dari Tuhan dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat sebab mereka menjadikan lagi anak-anak bagi diri mereka dan menjadi Allah. Ya, jadi ayat itu intinya mengatakan begini, siapa yang pernah mengancap karunia-karunia rohani, artinya mereka kelihatannya orang Kristen ya, mereka adalah orang Kristen tapi kemudian menjadi murtad katanya. Jadi murtad artinya tidak menjadi Kristen lagi ya, begitu ya, tidak dapat diperbaharui lagi ya, seperti itu ya, saya parafrase ini. Jadi mereka mendasarkan ayat ini dan mengatakan ya keselamatan bisa hilang ya. Tapi problemnya saudara, kalau keselamatan itu bisa hilang, ada banyak hal di sini yang kita harus pertimbangkan. Pertama-tama mengenai dekrit Allah. Coba silakan saudara membaca Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Dibaca dengan suara keras ya. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara bagi saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga diberkatnya. Dan mereka yang diberkatnya, mereka itu juga dimuliakan. Iya. Jadi saudara lihat itu ya, yang ditentukan dari semula lalu terus menerus ya, pada akhirnya dimuliakan katanya. Artinya tidak ada yang kehilangan keselamatan di situ. Ya. Jadi Allah menetapkan, Allah menentukan dari semula orang-orang untuk menerima keselamatan, dan semua orang yang sudah ditentukan ini pada akhirnya akan dimuliakan. Ya, akan dimuliakan di dalam langit dan bumi yang baru nanti. Nah, kalau ini adalah dekrit Allah yang tidak mungkin berubah, bagaimana mungkin keselamatan itu bisa hilang? Ya, itu akan berarti bahwa dekrit Allah berubah. Dan bukan hanya dekrit Allah berubah, tapi itu indikasinya adalah Allah bisa berubah. Sedangkan Alkitab berkata jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena sifat Tuhan itu setia, tidak pernah tidak setia. Yang tidak setia itu adalah kita, tapi Tuhan selalu setia ya saudara ya. Jadi saudara, ini problem di dalam dekrit Allah dan juga dalam sifat Allah yang tidak berubah, sifat Allah yang setia. Jikalau kita mengatakan bahwa keselamatan kita bisa hilang, kecuali memang orang-orang Arminian harus menolak bahwa keselamatan bukan ketetapan Allah. Dan karena bukan ketetapan Allah, maka bisa hilang ya. Itu hanyalah murni keputusan manusia, dan manusia dapat berubah, maka keselamatan bisa hilang ya. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Mereka berarti harus melawan Roma 8:29, Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 saudara. Ada banyak bagian Alkitab yang mereka harus tabrak ya.
Kalau mereka mengatakan keselamatan kita bukan ketetapan Allah, bukan dekret Allah. Ya, lalu mengenai Ibrani tadi saudara yang mereka rujuk, ada 1-2 tafsiran di sini dari orang-orang reform saudara. Yang pertama itu dari Anthony Hukma. Hukma berkata bahwa yang dimaksud di sana itu memang orang Kristen sejati. Tapi maksudnya itu mereka bukan kehilangan keselamatannya, bukan, tapi berkat-berkat persekutuan rohani yang mereka akan kehilangan kalau mereka bertindak seperti orang-orang murtad. Mereka tidak murtad, tapi bertindak seperti orang murtad ya. Ya, mereka melawan Tuhan begitu ya. Ya. Semacam ya dikatakan ini severe warning addressed to genuine believers who are in danger of losing future blessings ya. Not their salvation itself ya, bukan masalah keselamatannya yang hilang, tapi future blessing ya. Upah mereka itu akan terhilang, begitu maksudnya. Ya, itu Anthony Hukma ya, saudara ya. Lalu kalau Louis Berkhof agak sedikit berbeda, tapi sebetulnya substansinya pada akhirnya juga sama ya. Louis Berkhof mengatakan begini saudara, itu sebetulnya memang peringatan kepada orang-orang sungguh-sungguh Kristen ya, yang kemudian jatuh imannya dan tidak bisa diperbaharui katanya. Tapi kemudian Berkhof mengatakan, tetapi sesungguhnya tidak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh murtad atau sungguh-sungguh kehilangan iman. Jadi peringatan itu memang sungguh-sungguh. Artinya jangan melawan Tuhan, jangan murtad, karena engkau tidak akan berbagian lagi di dalam berkat-berkat anugerah rohani. Engkau akan terhilang, begitu ya. Tapi walaupun peringatan ini keras, itu tidak akan menyebabkan kita berkata bahwa orang-orang Kristen itu yang sejati kehilangan keselamatannya. Jadi saudara, walaupun saya pikir mereka sedikit berbeda, tapi intinya adalah bahwa orang Kristen sejati tidak akan kehilangan keselamatan ya. Kalau di dalam buku dogmatika saya saudara, saya menafsirkan itu sebagai peringatan yang keras bagi orang Kristen, bukan bagi orang Kristen yang yang golongan kambing ya, orang Kristen abal-abal, bukan. Memang peringatan keras untuk orang yang Kristen sungguh-sungguh, agar kita tidak hidup seperti orang murtad ya. Karena orang murtad itu tidak dapat diperbaharui. Peringatan yang sungguh-sungguh. Tetapi apakah dengan adanya peringatan yang sungguh-sungguh ini menyebabkan kita harus mengambil kesimpulan bahwa pasti adalah orang Kristen yang murtad? Tidak. Ya, sama seperti kalau saudara di jalan ya, saudara bawa kendaraan, lalu kemudian ada rambu-rambu. Tidak berarti adanya rambu-rambu itu, lalu kesimpulan kita adalah bahwa pasti ada orang yang sudah jatuh di sini, kan betul ya? Itu tidak ada hubungan logisnya itu. Ini rambu-rambu supaya kamu jangan tabrak, betul ya? Betul kan? Tapi adanya rambu-rambu itu tidak mengharuskan kita membuat kesimpulan logis bahwa sudah pasti banyak yang jatuh di sini. Itu kan kacau, saudara. Itu tidak ada hubungan logisnya, paham ya? Jadi ini betul-betul peringatan murni agar orang Kristen hati-hati. Jangan hidup seperti orang murtad. Tapi sesungguhnya kita tidak mungkin murtad. Tapi perlu peringatan atau tidak? Perlu. Karena buktinya banyak orang Kristen yang hidup sembarangan, ya. Hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jelas ya, clear ya. Jadi intinya tidak ada yang kehilangan keselamatan ya. Ya. Nah, sekarang saudara, apa signifikansinya bagi iman kita? Ini yang menjadi keheranan saya. Orang-orang Arminian, kalau saudara lihat rata-rata orang karismatik itu teologinya Arminian. Ada yang reform ya. Ada yang pernah dengar khotbah-khotbah pendeta Mel Atok di sini? Ada ya? Tahu ya? Itu reform sekali itu, karismatik itu.
Ya, dari GSJA ya, Gereja Sidang Jemaat Allah, itu sinode Pentakosta tertua di Amerika itu. Paling pertama itu di Amerika, dan masuk ke Indonesia saya tidak tahu tahun berapa. Tapi khotbahnya sangat-sangat reform ya. Tapi sebagian besar ya, orang-orang karismatik kan teologinya Arminian. Kalau Anda tidak bisa jaga keselamatan, tidak bisa hidup kudus, tidak hidup memuliakan Tuhan, tidak hidup suci, Anda kehilangan keselamatan katanya. Saudara lihat, mereka sangat semangat. Sangat semangat saudara pelayanan. Tapi orang reform pasti selamat. Tapi sepi sekali ya. Semangat tidak ada, gairah tidak ada. Nanti kalau diadu di ruang publik, karismatik menonjol sekali, reform minder kayak. Kenapa saya katakan saya heran? Karena ini tidak sesuai dengan doktrin. Tidak ada signifikansi yang sangat-sangat kentara sekali yang saya lihat. Pengaruh doktrin, sekali selamat tetap selamat, saya pasti selamat dan tidak mungkin kehilangan keselamatan karena dijaga oleh Tuhan. Dengan semangatnya, orang kalau pasti semangat sebetulnya dia lebih berani dari orang yang tidak pasti selamat kan? Betul kan? Iyalah, orang yang pasti lulus dia pasti lebih semangat dari orang yang ragu-ragu, saya lulus apa enggak ya? Betul ya? Kita sudah pasti selamat, tapi tidak ada semangat, saudara. Kalah jauh, kita harus akui kita kalah jauh dari karismatik. Bahkan jemaat-jemaat mereka itu berasal dari jemaat-jemaat gereja Protestan secara umum. Ya, termasuk gereja Protestan Reform. Nah, ini yang bikin saya heran ya. Kalau saya mau keluar dari situ saudara, dan saya tidak mau ditipu oleh jumlah ya, mungkin karena jumlah sedikit lalu kita minder, lalu kita kemudian kehilangan semangat ya begitu ya. Bagi saya tidak peduli itu, 1-2 orang saya tetap semangat kalau saya. Teologi reform harus membangkitkan semangat kita. Teologi reform harus mendrive kita untuk melayani Tuhan lebih keras dari orang lain. Mereka tidak pasti selamat kok. Bukan tidak pasti selamat dari konteks anugerah Tuhan ya. Kalau mereka Kristen sejati pasti selamat. Tapi dari konteks mereka sendiri yang mereka berpikir dari doktrin mereka bahwa mereka tidak pasti selamat. Kalau mereka tidak jaga keselamatan itu bisa hilang. Jadi dari orang yang ragu-ragu apakah saya bisa selamat terus atau kehilangan keselamatan, tapi lebih semangat ya. Atau mungkin ini efek samping ya. Karena saya tidak pasti selamat, saya harus membuktikan diri. Harus membuktikan saya, pelayanan saya dan sungguh-sungguh, hidup saya dan sungguh-sungguh agar saya betul-betul pasti selamatnya. Iya bisa jadi, tapi itu motifnya sudah salah. Orang kalau motif salah tidak akan bertahan lama. Percayalah, orang kalau motif tidak beres itu tidak akan bertahan lama. Even John Wesley yang juga teologinya Arminian, ketika bercakap-cakap dengan seorang teolog reform, pada akhir percakapan mereka terlihat bahwa Wesley sebetulnya ternyata seperti reform juga, menjadi reform juga. Saudara, orang yang takut-takut kehilangan keselamatan mungkin semangat di awal-awal, tapi sampai berapa lama? Tapi kalau kita pasti selamatnya, semangatnya harus lebih besar dari mereka. Ya. Harusnya gereja Eleos semangatnya lebih besar dari yang lain ya. Iya, katanya reform, katanya Calvinis harus lebih semangat memberitakan Injil, harus lebih semangat untuk menjadi saksi Kristus, harus lebih semangat untuk memberitakan ajaran Kristen yang sejati ya, seperti itu. Ya. Lalu saudara, saya masuk sekarang di dalam poin mengenai karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus saudara itu biasa kita kaitkan dengan the gift ya, the gift of the Holy Spirit ya, the gifts of the Holy Spirit ya, itu anugerah-anugerah atau karunia-karunia seperti kalau di dalam karismatik itu bahasa roh ya, karunia mujizat, karunia kesembuhan dan lain sebagainya kan begitu ya. Tapi yang sering kita lupa, mungkin termasuk orang reform pun, bahwa Roh Kudus itu sendiri adalah karunia, pemberian Allah.
Bukan hanya Roh Kudus, Sang Anak juga, yaitu Yesus Kristus adalah karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sang Anak karunia, Roh Kudus juga adalah karunia, ya saudara. Tapi orang-orang sering melupakan karunia-karunia terbesar ini, lalu beralih ke karunia-karunia yang lebih kecil dan membesarkan itu. Dan di antara karunia-karunia yang lebih kecil tadi, mereka pilih yang paling kecil. Yang paling kecil apa? Bahasa roh itu paling kecil, ya Paulus yang bilang, ya bukan saya ya. Kita boleh berdebat nanti dari kitab Korintus ya. Paulus yang bilang karunia bahasa roh ya dan lain sebagainya, mujizat ya. Beberapa tahun yang lalu saya kritik seorang pendeta, sangat populer di YouTube. Tepuk orang ya, tepuk sembuh. Itu bukan sembuh sejati, saudara. Dia tepuk orang, lalu dia paksa, ayo dalam nama Yesus bangun, dalam nama Yesus bangun, katanya, dalam nama Yesus bangun. Lalu orang itu dan kaki yang apa istilahnya, kalau orang Jawa apa ya, keliang-keliang atau apa gitu ya. Ya, dipaksa saudara. Tapi saudara, nanti kalau dia pulang ke rumahnya, itu kan cuma sugesti jiwa itu. Dia pulang ke rumahnya sakit lagi nanti itu. Tapi tetap banyak orang yang tertipu. Saudara kalau belum pernah sakit berat, mungkin nggak pernah merasakan bebannya bagaimana cari kesembuhan itu. Kalau saya sudah pernah tidur terlentang tahun 2020 karena serangan jantung, saya kira saya sudah mati ya saudara. Tapi saudara tahu tidak, di rumah sakit istri saya bilang, ini ada pendeta katanya mau doakan, maksudnya dia mau doakan saya. Saya bilang, tanya dulu dia pendeta dari gereja mana. Kalau dia pendeta penganut kesembuhan, enggak, saya enggak perlu didoakan. Ya, karena saya bisa berdoa sendiri, saya bilang. Ya. Nah, karunia-karunia itu yang sering ditekankan, saudara. Tapi yang paling penting di dalam seminar ini, Roh Kudus itu sendiri adalah karunia. Setelah Sang Anak mengerjakan karya keselamatannya, karya penebusannya dengan mati dan bangkit, setelah menampakkan diri 40 hari dia naik kembali ke surga, kemudian mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus diturunkan dalam konteks ini, konteks redemption ya. Saudara jangan salah paham ya, kalau begitu Roh Kudus belum ada sebelum Pentakosta, itu salah. Secara umum Roh Kudus sudah hadir, karena dia adalah Allah maha hadir. Di dalam perjanjian lama ada Roh Kudus hadir sepanjang sejarah ya, di dalam ciptaannya, karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, Allah yang maha hadir. Tapi dalam konteks redemption, terbuka jalan baginya sekarang untuk melanjutkan karya Kristus, mengaplikasikan karya penebusan Kristus. Kalau Kristus itu datang ke dunia, dua karya pentingnya ya, dua karya penting. Yang pertama, hidup taat dari lahir sampai mati. Hidup taat dari lahir sampai mati. Untuk apa? Untuk mengklaim hidup kekal. Jadi hidup kekal yang kita dapat bukan dari kematian Kristus di atas kayu salib, bukan. Hidup kekal kita dapatkan karena Yesus taat dari lahir sampai mati. Adam di Taman Eden tidak taat, maka dia gagal mengklaim hidup kekal bagi kita semua. Adam jatuh, kita semua keturunan Adam ikut jatuh. Dalam teologi Calvinis ini namanya teologi federal, teologi perwakilan. Adam wakil kita, dia jatuh, kita semua ikut jatuh. Kalau dia taat, semuanya diperhitungkan sebagai taat. Tapi dia jatuh, maka Adam kedua datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia taat dari lahir sampai mati. Tidak satu hukum pun dibatalkan, dilawan oleh Kristus. Dan ketaatan Kristus menyebabkan kita boleh mendapatkan hidup kekal. Tapi hidup kekal itu bagaimana kita terima? Dosa belum dibereskan. Itu sebab Yesus harus naik ke atas kayu salib untuk membereskan
dosa. Jadi ada dua hal ya. Pertama, hidup taat dari lahir sampai mati untuk klaim hidup kekal. Kedua, untuk membereskan dosa, dia harus mati di atas kayu salib. Ini anggu-anggu ya. Padahal di perpustakaan tinggal baca buku Louis Berkhof, itu sudah jelas itu di situ. Ya, jadi begitu saudara ya. Clear ya. Nah, setelah Tuhan Yesus selesaikan karya penebusannya, sebentar ya saudara. Ya, setelah Tuhan Yesus selesaikan karya penebusannya, giliran pribadi ketiga Allah Tritunggal sekarang mengaplikasikan karya penebusan itu. Dia aplikasikan artinya apa? Dia mencari orang-orang pilihan Allah yang disebut sebagai domba-domba yang hilang. Seperti saya katakan tadi, dia masuk secara diam-diam, secara misterius. Orang-orang pilihan tidak sadar. Mungkin ada yang masih pesta pora, enak-enak, dansa-dansi di diskotik ya. Dia tidak peduli Tuhan, tidak peduli keselamatan, bahkan dia tidak tahu apa-apa tentang keselamatan kalau dia mati secara rohani. Tapi Roh Kudus bekerja secara diam-diam, memberikan benih hidup rohani. Roh Kudus yang sama memperdengarkan berita Injil. Dari berita Injil, iman timbul, saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk melihat satu ayat yang saya pikir sangat indah, yang menjelaskan, yang meringkaskan apa yang saya katakan ini, saudara ya. Silakan dibaca 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2 ya. 1 ayat 2. Ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas nama. Ya, di situ dikatakan saudara, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ini bicara predestinasi saudara. Dipilih sesuai rencana Allah. Yang dipilih oleh Allah tidak mungkin dibuang oleh manusia. Ya, jelas ya, tidak mungkin dibuang oleh setan ya. Jadi kalau sekali kita dalam genggaman tangan Allah, berdasarkan pemilihan Allah, berdasarkan predestinasi Allah, selama-lamanya kita berada di dalam tangan Allah ya. Lalu dikatakan di situ ya, dan yang dikuduskan oleh Roh. Kenapa di sini urutannya kok terbalik ya? Bapa, kemudian ada Roh, lalu nanti kalau saudara baca terus baru ada Yesus Kristus. Kan harusnya urutannya Trinitas itu Bapa, Anak, baru Roh Kudus. Nah, ini berbicara di dalam hal keselamatan kita secara praktis. Sebelum saudara datang kepada Yesus Kristus, terlebih dahulu Roh Kudus bekerja dulu. Paham? Ya. Jadi Roh Kudus bekerja dulu mengaplikasikan keselamatan itu, bekerja dalam hati kita, lalu membawa kita kepada Kristus. Dari Kristus dibawa kepada Bapa. Maka saudara ada banyak mitos-mitos ya, mungkin termasuk di sekolah teologi ya. Saya tidak tahu ya. Jangan terlalu pintar-pintar. Itu murid-murid Tuhan Yesus itu hanya nelayan-nelayan yang bodoh-bodoh gitu ya. Ya, Petrus itu hanya nelayan itu. Tapi nelayan Petrus yang mereka anggap tidak berpendidikan menulis satu ayat yang teologi yang sangat ketat sekali. Sangat trinitarian, sangat sesuai dengan keselamatan kita secara praktis. Jadi apakah Petrus orang bodoh? Tidak. Maka saudara begini ya. Ini mungkin banyak orang Kristen mempunyai semangat yang sama sekali salah ya. Kalau punya anak yang pintar-pintar, oh kamu jadi dokter nanti nak ya, kamu jadi arsitek. Tapi kalau anaknya kurang pintar, kamu jadi pendeta nanti ya. Bahaya sekali, seolah-olah jadi pendeta, ya orang-orang yang kemampuan intelektualnya rendah ajalah itu ya. Seperti itu. Lalu kemudian nanti ilustrasinya apa? Lihat, murid-murid Kristus hanya nelayan-nelayan, orang-orang tidak berpendidikan. Tapi dari orang mereka bilang tidak berpendidikan itu membuat satu ayat dan teologi yang sangat bagus sekali. Mereka memang orang desa, orang dari Galilea, bukan orang elit dari
Yehuda di selatan, ya, dari Yerusalem, orang-orang Galilea, bukan orang Yudea. Tapi mereka 3,5 tahun duduk di bawah profesor, di atas profesor. Kalian sekolah berapa tahun sekarang? Kalau kami dulu 5 tahun ya. Sekarang lebih mudah ya, 4 tahun ya. Enak sekali ya. Kami 5 tahun ya. 4 tahun tidur di sini. Nanti pagi-pagi sudah tet gitu ya, bangun ya gitu ya. Seperti itu. Nanti jam makan tet gitu. 4 tahun diatur oleh bel seperti itu. Tapi itu bagus. Itu bagus. Ya. Memang harus melewati step-step itu, saudara. Untuk melayani Tuhan harus seperti itu. Ada orang yang hanya belajar dari Facebook, sekarang belajar dari YouTube, langsung angkat diri jadi apologet. Sudah terkenal banyak pengikut. Akhirnya ajarannya kacau balau luar biasa. Karena sudah banyak pengikut, kita tegur, mereka tidak mau. Mereka anggap, mereka anggap diri hebat. Tetap perlu belajar teologi secara formal. Perlu dipimpin oleh TED gitu. Itu manfaatnya luar biasa, saudara. Ya. Jadi saudara, Petrus memberikan kepada kita sebuah teks yang sangat indah, yang saya pikir merupakan penjelasan yang sangat-sangat baik daripada semua yang saya sudah sampaikan tadi, saudara. Ringkasan yang sangat-sangat baik ya. Jadi saya baca ulang ya ayat ini ya. Yaitu yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Artinya Roh Kudus bekerja lebih dahulu ya, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi Roh Kudus bekerja lebih dahulu dalam kehidupan kita, membawa kita kepada Kristus, lalu kita mendapat manfaat keselamatan dari Kristus, menerima percikan darah Kristus. Indah sekali, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus itu sendiri adalah karunia terbesar. Yesus Kristus adalah karunia terbesar. Jelas ya. Nah, di dalam konteks ini baru kita boleh bicara karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan Paulus sebetulnya sudah memberikan begitu banyak prinsip kepada kita ya di dalam kitab Korintus. Saudara lihat di sana bagaimana Paulus itu mencatat karunia-karunia yang paling penting, juga ada karunia-karunia yang kurang penting kan. Karunia mengajar lebih penting daripada bahasa roh. Bahasa roh sikira beraba apa artinya? Ada yang tahu enggak artinya sikira beraba? Nah, ada ya. Kalau siki itu apa ya? Mungkin ada yang bahasa daerahnya siki, saya tidak tahu. Tapi kalau raba-raba kan raba-raba gini ya. Ya. Maka ada orang yang balas, kalau ada orang yang bilang sikira beraba, lalu orang bilang raba dewe gitu ya. Ya, raba sendiri gitu ya. Dulu ada alumni Salem ya, sekarang sudah almarhum. Pernah cerita waktu dia praktek di satu tempat, dipaksa berbahasa roh di situ. Dia bilang, saya nggak bisa, ini kan katanya karunia, saya nggak punya karunia itu, tapi dipaksa, kamu pasti bisa. Bahkan diajar ya, kamu caranya gini ini ya, dari Nias ya. Ya akhirnya apa, waktu mereka berdoa dia pakai bahasa Nias, dia berdoa keras sekali dalam bahasa Nias. Nah setelah itu heran mereka, oh kamu bisa bahasa roh sekarang ya gitu. Ya, apa artinya itu kalau tidak diterjemahkan? Padahal Paulus sudah memberikan prinsip kan. Betul ya, Paulus sudah memberikan prinsip. Karunia bahasa roh itu apa? Cukup 2 atau 3 orang dalam satu kebaktian atau satu acara. 2 atau 3 orang. Kenapa hanya 2 atau 3 orang? Kenapa tidak semuanya saja? Karena itu tidak penting. Tidak boleh utama maksudnya. Tidak boleh utama. Jadi cukup 2 atau 3 orang, dibatasi. Lalu 2 atau 3 orang ini tidak boleh sama-sama. Betul ya? Harus bergantian satu demi satu. Tidak cukup hanya di situ, Paulus berkata, harus ada yang menafsirkan atau menerjemahkan.
supaya jelas bagi seluruh jemaat. Karena tujuan karunia adalah membangun iman jemaat. Tapi sekarang semua disalahgunakan ya. Pendeta, pemimpin pujian, ayo kita bahasa roh rame-rame, dipaksa-paksa. Semua rame-rame, gak jelas artinya apa. Ya, ini kekacauan saudara. Tapi kalau kita memahami bahwa karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita, pertama-tama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah berkorban dan mati untuk kita, lalu kemudian setelah itu pribadi ketiga diturunkan untuk berhuni di dalam gerejanya, gereja yaitu jemaatnya kita, ya orang-orang, bukan organisasi, bukan gedung. Itu patutlah kita mengucap syukur seharusnya, sehingga kita mengutamakan yang paling utama ya. Jadi bagian terakhir dari pembahasan saya adalah bagaimana kita mengutamakan yang paling utama ya. Di dalam Calvinism saudara, apa yang paling penting, apa yang paling utama itu mendapat tempat yang juga utama dan penting. Itu sebabnya cara Calvin menata peribadatan di Jenewa, menata kehidupan masyarakat, bahkan masyarakat kota Jenewa, selalu memegang prinsip ini. Ya, di dalam gereja yang sejati menurut Calvin apa yang paling penting? Ciri khasnya apa? Pemberitaan firman Tuhan yang sejati dari mimbar gereja, itu ciri gereja sejati. Ciri gereja sejati bukan klerus yang merupakan keturunan Petrus yang dianggap paus pertama di Roma. Bukan itu. Ciri gereja sejati itu adalah pemberitaan firman yang murni dari atas mimbar. Kedua, menjalankan sakramen dengan benar. Ada dua sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kenapa disebut sakramen? Karena itu yang langsung diperintahkan Kristus. Yang tidak langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukan sakramen. Ketiga, harus ada disiplin gereja. Saudara lihat di sini, Paul itu langsung meringkaskan apa yang dikatakan Paulus kepada dalam suratnya kepada Timotius. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Dua hal yang berjalan bersama-sama. Ya, pemberitaan firman yang benar dari mimbar, sakramen dijalankan dengan benar, dan disiplin hidup orang Kristen, disiplin gereja yang benar. Ini yang paling penting saudara. Sisanya yang lain-lain itu masalah sekunder ya. Betul kan? Masalah sekunder ya. Jangan terlalu ribut-ribut dengan masalah sekunder ya, masalah yang tidak terlalu penting ya. Masalah berpakaian ya, yang penting sopan kan ada prinsipnya, sopan. Ibadah pun prinsipnya apa? Paulus berkata apa dalam kitab Korintus? Semua harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tapi masalah susunan liturginya nanti seperti apa kan bergantung gereja masing-masing kan ya. Berpakaian tidak boleh seragam ya, jadi uniform nanti ini bahaya sekali ya. Agama yang sifatnya uniform itu sangat berbahaya, memperkosa hak asasi manusia, memperkosa kebebasan orang. Semua diatur ya. Iman Kristen tidak mengatur semua itu. Masalah keselamatan kita intinya bukan itu ya. Cara potong rambut bagaimana, kalau pendeta harus begini, kalau jemaat biasa harus begini, bahkan cara mencebok diatur semua gimana itu ya. Semua diatur saudara. Tidak, dalam iman Kristen tidak. Ada prinsip. Dan yang paling penting mendapat tempat yang paling penting, yang paling utama mendapat tempat yang paling utama. Dan di atas segala sesuatu, di dalam gereja pemberitaan firman yang sejati harus diberitakan. Bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan, siapa Allah kita, bagaimana keselamatan kita, siapa Yesus Kristus, bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, itu yang paling penting. Saya pikir saya bicara sampai di sini. Masih ada sisa waktu. Silakan kalau mau bertanya jawab.
memaparkan sangat urgen bagi kita semua dan gereja-gereja yang harus memahami tentang keselamatan menurut dua versi, kemudian karakter Kudus. Dan sudah disampaikan bahwa kedaulatan Allah itu sangat utama. Ya. Kemudian saya tambah juga bahwa Roh Kudus itu karunia. Ya. Nanti sudah dikembangkan dengan pertanyaan. Ya. Kemudian keselamatan yang tersedia yang disebutkan yaitu ciri gereja sejati, yaitu perintah firman yang benar, sakramen, dan awasi acara. Saya akan memberikan satu kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di room Zoom bertanya. Tadi sudah disampaikan 3 pertanyaan dan yang akan dijawab Luli di saya juga akan berikan 3 pertanyaan. Yang saya berikan pada saat ini yang ada di SDB dulu. Silakan. Mungkin yang bisa diberikan kepada yang bertanya. 3 orang, siapa lagi? 1. Siapa lagi dulu? 1. Sudah. Ada 2. Siapa lagi? Ayo. 3 ya. Oke. Silakan yang pertama. Ya, langsung saya jawab ya. Baik, pertanyaannya apakah predestinasi itu adil ya, tanpa mempertimbangkan perbuatan mereka? Ada yang ditetapkan untuk selamat, ada yang ditetapkan untuk tidak selamat ya. Kalau Anda mau berbicara masalah keadilan ya, paling tidak ada beberapa hal ya. Keadilan itu artinya apa? Yang pertama-tama harus sesuai dengan sifat atau natur. Itu adil namanya ya, harus sesuai dengan sifat atau natur ya, itu adil ya. Saya memberikan satu contoh, misalnya anak kecil misalnya ya. Anak kecil itu katakanlah umur 5 tahun, porsi makannya pasti berbeda dengan anak yang sedang bertumbuh umur 17-18 tahun ya, pasti beda ya. Nah, apakah adil orang tuanya jika memberikan porsi yang sama bagi mereka? Ini tidak adil karena tidak sesuai natur. Ini yang saya maksud tadi, harus sesuai naturnya. Paham ya? Orang yang kerja sedikit diberi gaji banyak. Orang yang kerja keras banyak diberi gaji sedikit. Adil tidak? Tidak adil. Ya. Betul ya? Nanti Anda kuliah ya. Ya, suka-suka dosen memberi nilai ya gitu. Yang mengerjakan tugas dengan sangat bagus, paper dengan sangat bagus, nilainya C+. Sedangkan yang biasa-biasa saja, nilainya A+. Ini tidak sesuai natur, ini yang namanya tidak adil. Ya, ini pertama ya. Kedua juga adil bersangkut paut dengan berdasarkan perjanjian atau tidak. Kalau orang yang mangkir ya istilahnya dari perjanjian atau kesepakatan, itu namanya tidak adil. Misalnya seorang katakanlah A memanggil seorang karyawan ya, kamu kerja di sini sebulan
saya beri gaji 3 juta gitu ya. Kamu kerjaanmu gini, kamu saya kasih gaji 3 juta. Itu kesepakatannya. Dan karyawan yang baru ini oke. Tapi kemudian setelah itu dia kasih gaji kurang dari itu. Ini tidak adil. Tidak sesuai dengan kesepakatan. Kalau dia memberi lebih, itu namanya lebih dari adil ya. Tidak masalah ya. Tapi kalau kurang itu tidak adil. Ya, tidak sesuai dengan kesepakatan. Lalu juga masalah keadilan ini itu tidak sama dengan sama rata. Itu dulu prinsipnya PKI dulu itu. Ya, ada kan istilahnya itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Kalau maksudnya hak asasi itu saya aminkan ya. Tapi kalau maksudnya dalam segala sesuatu itu kan salah itu. Anda tidak mungkin duduk seperti Presiden Prabowo ya. Karena dia presiden, kita bukan presiden. Betul ya? Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi itu tidak untuk segala sesuatu, tidak. Jadi prinsip PKI ya, Partai Komunis Indonesia dulu yang mengatakan sama rata sama rasa. Maka lambangnya itu kan palu sama arit. Arit itu maksudnya apa? Kalau ada rumput yang lebih tinggi, potong biar semua rata gitu kan. Ada palu. Kalau ada yang mengembung sedikit, dipukul biar rata semua kan gitu. Itu bukan keadilan. Orang harus menerima yang patut dia terima. Itu baru adil. Bukan sama rata sama rasa. Nah, kalau berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka doktrin predestinasi tidak masuk. Sejak kapan Tuhan buat kesepakatan dengan manusia? Ya, kamu saya kasih keselamatan, kamu saya tidak kasih keselamatan. Tuhan tidak pernah buat kesepakatan. Kalau begitu harta keselamatan punya siapa? Punya Tuhan. Kalau begitu Tuhan berhak penuh tidak untuk memberikan kepada siapa dan tidak memberikan kepada siapa. Kalau Anda punya uang, ya, katakanlah Anda punya uang di dompetmu ya. Lalu kemudian ada lihat teman-teman yang kesulitan uang. Apakah hanya karena mereka kesulitan langsung merasa berhak atas uang? Tidak, uang itu sepenuhnya hakmu. Engkau memberikan atau tidak itu sepenuhnya hakmu. Kalau engkau tidak memberi, engkau tidak salah karena itu hakmu. Paham? Ya, jelas ya. Jadi predestinasi saya tidak melihat ketidakadilannya di mana ya. Karena Tuhan tidak pernah membuat kesepakatan predestinasi. Ya, dan juga Tuhan tidak pernah membuat perjanjian. Nah, kalau dikatakan masing-masing menerima sesuai dengan naturnya, itu cocok. Orang-orang pilihan memang mereka tidak mengusahakan keselamatan mereka, tapi mereka diselamatkan oleh Kristus. Sehingga natur keselamatan yang diberikan oleh Kristus menyebabkan mereka pantas untuk selamat. Sedangkan orang-orang yang tidak diselamatkan, mereka memang hidup dalam dosa, betul kan? Mereka hidup dalam dosa. Jadi kalau mereka ke neraka, pertimbangannya apa? Ya, natur mereka yang memang berdosa. Perbuatan-perbuatan mereka yang berdosa. Kesalahan-kesalahan mereka yang berdosa. Mereka menuju ke neraka bukan karena Tuhan tidak predestinasikan mereka. Mereka menuju ke neraka karena mereka berbuat dosa. Paham? William G. Tisset, seorang teolog Reform Amerika abad ke-19, dia mengatakan begini. Kalau saya memegang satu benda di tangan saya, lalu kemudian saya lepas ini ya, saya lepas dia jatuh. Pertanyaannya, yang menyebabkan benda ini jatuh karena saya lepas atau karena ada gravitasi bumi? Ada yang mau jawab? Karena saya lepas atau karena ada gravitasi bumi? Karena ada gravitasi bumi. Ya. Kalau tidak ada gravitasi bumi, saya pegang atau tidak pegang itu tidak ada perbedaan apa-apa. Betul ya? Karena ada gravitasi bumi dia jatuh ke bawah. Orang-orang yang menuju ke neraka bukan karena Tuhan tidak predestinasikan mereka, bukan karena Tuhan tidak kasih mereka anugerah, bukan itu problemnya. Mereka menuju ke neraka karena mereka berbuat dosa. Dosa mereka menarik mereka ke neraka. Paham? Jelas ya. Jadi tidak adilnya di mana? Yang berikut sekarang kita bicara masalah kasih.
Kasih memang diskriminatif. Engkau tidak pernah menemukan kasih yang tidak diskriminatif. Kasih itu diskriminatif, saudara. Sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar belum? Belum ya? Sudah. Nah, kalau Anda punya pacar ya, mungkin salah satu di antara mahasiswa ini, tapi tingkat bawah belum boleh pacaran ya di sini ya. Ya gini, kalau Anda punya pacar, pertanyaan saya, kenapa Anda pilih salah satu di antara mereka, kenapa bukan yang lain? Tidak adil kamu. Banyak kok mereka, banyak yang belum punya pacar ini. Kenapa Anda pilih semua? Iya, karena dia cantik maka kamu cantik menurut matamu ya. Sorry, ini kalau Jawa kasar matamu ya kasar ya. Maksudnya cantik menurut pandangan mata kamu kan gitu kan. Tapi kan menurut orang lain kan belum tentu kan, itu relatif ya. Apa yang cantik bagi kamu belum tentu cantik bagi saya kan gitu ya. Nah gini, karena kamu bilang cantik ya, maka kamu ini. Tapi kan di luar sana kan banyak yang cantik juga. Kenapa kamu nggak pilih? Itu kan cantik-cantik juga. Memang kasih itu diskriminatif. Kalau kamu memberi sesuatu kepada pengemis, tidak semua pengemis kamu beri. Saya tidak semua pengemis yang saya ketemu di jalan saya beri. Tapi kalau saya tergerak oleh belas kasihan, baru saya memberi. Kalau tidak, saya lewatkan. Atau Anda beri semua kepada pengemis di jalan. Ya sudah, lakukan itu. Kalau kamu kerja nanti gajimu habis. Ya. Memang kita memilih kasih, belas kasihan itu memilih. Memang sifatnya diskriminatif. Ya. Memperlakukan setiap orang pun tidak sama, saudara. Memang kita dikatakan kamu harus mengasihi semua orang, tapi porsi kasih kita tidak sama bagi setiap orang, betul ya? Tidak mungkin sama, ya. Tidak mungkin sama. Jadi kasih itu sifatnya diskriminatif, ya. Jadi kalau Tuhan memilih kita, bukan karena kita ganteng sekali atau tampan atau hebat sekali atau pintar sekali. Di luar sana banyak pintar-pintar ya. Saya tidak tahu kalau Tom Cruise itu adalah orang Kristen atau tidak ya. Tapi yang muda-muda nggak tahu ya. Itu artis ganteng sekali dulu itu Tom Cruise itu. Ya. Saya tidak tahu dia Kristen atau tidak. Tapi banyak artis-artis itu mereka bukan orang percaya tapi ganteng luar biasa. Orang Kristen kalah jauh ya. Nah, Tuhan memilih kita. Tuhan belas kasihan kepada kita. Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan ketampanan atau kegantengan kita atau apapun. Itu murni lahir dari kasih Tuhan yang tidak bisa disetir, diatur-atur oleh manusia. Dan memang sifatnya diskriminatif. Dan kalau saya bawa kepada teologi yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi, istilah gereja adalah apa? Mempelai Kristus. Hubungannya itu seperti Kristus adalah mempelai pria dan jemaat itu adalah mempelai wanita, ya seperti itu. Ada semacam pernikahan rohani. Jadi ketika memilih gerejanya, tentu sifatnya diskriminatif. Sama seperti Anda kalau memilih istri pasti diskriminatif. Tidak semua jadi istri ya. Tidak semua namanya perempuan semua jadi istri, kan tak? Jelas ya. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam surat Efesus mengenai hubungan suami istri ya. Yang kumaksud kata Paulus dari analogi hubungan suami istri adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jelas ya. Lalu yang terakhir sekali untuk menjawab Anda, ketika Tuhan menyelamatkan sebagian orang dan membiarkan sebagian yang lain untuk menuju kepada kebinasaan kekal, itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Tuhan. Ketika pertimbangan Tuhan ditentukan oleh manusia, ya, maka dia sama sekali bukan Allah yang berdaulat. Dia kehilangan kedaulatan. Artinya, ini orang
Saya pilih karena dia baik, karena dia begini. Ini saya tolak karena dia begini. Maka dia pertimbangannya berdasarkan manusia. Maka hak prerogatifnya hilang, dan ketika hak prerogatifnya hilang, maka dia bukan Allah yang berdaulat. Nah, kalau dia adalah Allah yang berdaulat, dia memilih sesuai dengan bijaksananya sendiri, sesuai dengan belas kasihannya sendiri, sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak disetir oleh apapun, tidak disetir oleh ciptaan. Nah, apakah ini tidak adil? Apa masalahnya? Tidak ada masalah sama sekali. Sama seperti seorang bos mau memilih karyawan, ada banyak yang mendaftar, dia memilih karyawan mana yang dia terima, mana yang dia tidak terima, kan hak prerogatif dia kan, betul ya? Ya, ini walaupun ilustrasi terbatas paling tidak bisa menggambarkan itu. Ya. Jangan pilih satu saja. Oke, silakan maju. dari semula, tapi orang ini tidak hidup sepenuh dengan kebenaran Allah, atau tidak percaya dengan Allah itu sendiri, atau semua orang yang telah ditetapkan dari semua itu, semua memiliki sikap yang seturut dan sesuai dengan kebenaran Allah, dan juga beriman kepada Dia. Oke, tadi sudah dijawab belum? Sudah terjawab belum? Sudah terjawab belum? Sudah terjawab? Masih belum. Oh belum. Ya, silakan. Ya, baik, gini, Anda mencampur adukan dua kehendak Allah ya. Ya, di dalam dogmatika ada perbedaan yang jelas ya. Kehendak Allah cuma satu ya, tapi ada dua aspek. Yang pertama yang disebut aspek kehendak dekrit Allah ya, kehendak dekrit Allah, dan ada kehendak preceptive will of God, yaitu kehendak perintah. Kehendak dekrit Allah adalah ketetapan Allah, dan semua ketetapan Allah pasti terjadi. Ya, apapun itu yang ditetapkan Allah pasti terjadi. Ya, itu sebabnya kalau seseorang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang pilihan, pasti selamat dari awal sampai akhir, pasti selamat. Karena ketetapan Allah tidak mungkin gagal. Tapi ada aspek kehendak Allah yang kedua, yaitu kehendak perintah. Allah memberi perintah, ada ruang bagi manusia untuk melawan itu. Nah, Anda campur adukan itu ya dalam pertanyaan itu. Nah, aspek preceptive will of God ini, itulah yang kita kenal sebagai tertulis dalam Alkitab ini. Di dalam Perjanjian Lama diringkaskan dalam 10 hukum. Perjanjian Baru Tuhan Yesus ringkaskan menjadi 2 hukum kasih yang utama ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Di dalam gereja kami setiap minggu dibacakan 10 hukum Allah di dalam Keluaran 20. Ini semua preceptive will of God, dan tetap ada ruang bagi orang Kristen yang sudah diselamatkan untuk melawan ini. Maka kalau dalam konteks ini saya ditanya, apakah orang bisa salah menikah? Bisa. Karena orang menikah tidak serta-merta kita langsung rujukan kepada dekrit Allah yang kekal. Oh, sudah ditetapkan. Tapi nikahnya salah. Karena masalah pernikahan itu masuk dalam preceptive will of God, kehendak perintah Tuhan. Maka nanti ada prinsip-prinsipnya di dalam Perjanjian Lama sudah ada itu kan? Ya. Seorang penolong yang sepadan itu artinya apa? Sepadan. Harus cocok dalam segala hal, imannya ya. Kalau fisik mungkin itu tidak terlalu penting ya. Boleh saja orang kulit hitam ya menikah dengan orang yang kulit putih, tidak masalah itu, no problem itu ya.
Tapi paling tidak nanti culture-nya kan mesti cocok juga kan. Kalau culture-nya tidak cocok nanti itu ribut terus, ini bahaya kan. Betul ya? Ya. Jadi iman dan semuanya harus cocok, penolong yang sepadan ya. Sehingga mereka bersatu sedemikian rupa kan begitu. Ini masuk dalam preceptive will of God. Maka ketika seorang bergumul untuk cari pasangan harus bergumul baik-baik. Patokannya karena dia cantik, katanya tadi karena dia cantik ya. Ya kadang-kadang menikah karena cantik itu ada bahayanya itu. Ya, betul ya? Ya. Jadi kalau begitu, apa sudah ditetapkan Allah? Ketika seseorang, ini saya jelaskan begini. Keduanya tetap ada hubungan. Ini ilustrasi mengenai orang yang menikah ya. Ketika seseorang menikah salah, ya, seorang menikah salah, dia tidak memenuhi preceptive will of God, dia melawan kehendak perintah Tuhan. Tapi di dalam dekret Allah, karena tidak ada ketetapan Allah yang terjadi di luar kehendak Allah, maksudnya tidak ada yang terjadi di luar ketetapan Allah atau kehendak Allah, dia menikah sama orang yang salah pun itu sudah masuk dalam dekret Allah. Ya. Pada satu sisi dia sesuai dengan dekret Allah, di sisi lain dia melawan preceptive will of God. Dan kita tidak ingat ini baik-baik. Kita tidak diminta oleh Tuhan untuk sesuai dengan dekret Tuhan, tidak. Karena dekret Tuhan itu misterius, itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu. Setelah terjadi baru kita tahu. Betul ya? Jadi tugas kita bukan untuk menyesuaikan apa ketetapan Tuhan buat saya, itu kebodohan luar biasa. Tugas kita adalah memenuhi seluruh preceptive will of God yang sudah dicatat dalam Alkitab. Puji Tuhan kalau orang itu cocok preceptive will-nya, cocok dekretnya. Nah, itu hebat. Tapi banyak orang melawan preceptive will, dekret masuk karena Anda kawin cerai pun itu sudah masuk dalam ketetapan Allah yang bersifat pasif ya, bersifat mengizinkan, bukan aktif, bukan. Karena Allah tidak pernah menetapkan adanya dosa secara aktif, tapi itu mengizinkan itu terjadi. Ya. Jadi kalau begitu yang kita cari apa? Preceptive will of God. Kalau kita setia di sini, pasti dengan dekret Allah itu selalu cocok. Tugas kita bukan cari dekret, kesesuaian dan dekret ya. Ya, itu misteri Allah itu. Ya, saya pikir itu ya. Jadi orang yang sudah diselamatkan pasti, maksudnya orang yang sudah dipilih pasti selamat. Tapi apakah dia nanti karena sudah diselamatkan hidupnya selalu sesuai dengan firman Tuhan? Enggak tentu, karena ada ruang untuk dia melawan. Maka perlu taat, perlu dengar firman terus menerus, perlu rendah hati, perlu belajar, perlu taat. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah terjawab. Itu nama baca Saya langsung jawab ya. Ya baik. Ya, mahasiswa Salem ya. Mahasiswa dari gereja mana? Ya? Oh ya, bukan reform ya, bukan Kalvinis ya. Ya, wajar muncul pertanyaan itu ya. Ya, tapi kalau ada orang reform mempertanyakan itu, saya pikir ya itu tadi problem ya, problem ya. Itu biasa ditanyakan oleh orang-orang yang non-reform ya. Kalau sudah dipilih, sudah dipredestinasikan, bagaimana dengan pemberitaan Injil? Kan tidak perlu lagi pemberitaan Injil begitu ya. Apa hubungannya dengan pemberitaan Injil? Seolah-olah menurut mereka kalau sudah didekret dengan Allah itu semudah langsung membalik telapak tangan, bini langsung selamat semua begitu. Kan tidak begitu. Semua itu kan berproses ya. Semua berproses. Dan proses untuk mengumpulkan semua orang-orang pilihan itu adalah sarananya memberitakan Injil. Bagaimana orang-orang pilihan
mereka selamat kalau tidak ada pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil penting dilakukan agar semua orang-orang pilihan Tuhan itu diselamatkan. Kita tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Itu bukan urusan kita. Ya, jangan ada orang Calvinis atau Reform sibuk urus, oh ini orang sudah dipilih enggak ya Islam. Bukan urusan kita, itu urusan Tuhan ya. Tugas kita adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Tidak peduli dia di mata Tuhan orang pilihan atau tidak, bukan urusan kita. Semua orang kita beritakan Injil. Ya, maka pertama-tama penginjilan itu adalah untuk mengumpulkan orang-orang pilihan Allah. Ya, selama Tuhan Yesus belum datang kali yang kedua, pemberitaan Injil tetap penting. Karena kita tidak tahu siapa orang-orang pilihan dan siapa yang tidak. Dan orang-orang pilihan ini mereka harus percaya. Kalau tidak percaya, gimana bisa selamat? Ada tidak orang sudah dideklarasikan, dipredestinasikan untuk selamat, tapi nggak pernah mendengar berita Injil? Tidak boleh seperti itu. Dia selamat harus melalui pemberitaan Injil. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi pemberitaan Injil adalah sarana untuk mengumpulkan orang-orang pilihan untuk menimbulkan iman bagi mereka. Tapi juga pemberitaan Injil adalah proklamasi keadilan Allah bagi orang-orang berdosa, orang-orang durhaka. Dan mereka adalah orang-orang reprobat. Bahwa apa yang mereka lakukan yang memberontak kepada Tuhan itu adalah dosa. Ini penting nanti untuk penghakiman. Kalau mereka tidak tahu apa itu dosa, bagaimana mereka bisa dihakimi? Maka ada dua penghakiman yang Paulus bicara. Penghakiman hati nurani artinya orang yang tidak sempat mendengar berita Injil. Ada hati nurani yang berbicara, ini salah, ini benar. Dan Alkitab berkata tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Itu Roma 10 ayat berapa? 13 ya. Roma 3 ayat 10, Roma 3 ayat 10 yang dikutip dari kitab Mazmur. Karena tidak ada seorang pun yang benar, berarti orang yang tidak percaya, tidak ada satu orang pun yang mengikuti hati nurani mereka. Tapi hati nurani Tuhan berikan untuk menjadi alat nanti untuk menghakimi mereka. Bagi yang mendengarkan berita Injil itulah yang dipakai untuk menghakimi mereka. Karena di dalam Injil itu dinyatakan bagaimana pemberontakan manusia kepada Tuhan dan lain sebagainya, mereka disadarkan. Jadi pemberitaan Injil sangat penting sekali ya. Kita percaya predestinasi, artinya pemberitaan Injil sangat penting sekali. Ya. Baik, terima kasih dari Anda yang ada di Yerusalem. Waktu tinggal 11 menit dan di ruang Zoom ada 3 pertanyaan. Rupanya pertanyaan yang dua pertanyaan ini mungkin cukup simpel ya, tapi pertanyaan yang pertama ini yang cukup bisa direspon lebih dulu. Nanti yang 2 pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dengan di mana saudara WA intinya. Ya, pertanyaan pertama yaitu apakah gereja Eros menganut doktrin sinergi tentang keselamatan itu? Apakah gereja Eleos katanya ya? Saya kira tahu. Ya? Saya kira tahu ya, karena pernah di sana. Maksudnya pertanyaannya tadi apakah gereja Eleos menganut sinergistik katanya itu? Apa? Doktrin sinergis. Oh gitu. Sebentar Pak. Oh begitu ya. Harusnya ini dari pihak gereja Eleos ya. Tapi begini, saya pikir saya tetap bisa jawab karena begini. Pendiri gereja Eleos kan saya tahu, itu guru saya dulu kan. Walaupun hanya mengajar di tempat kami hanya 1 tahun ya. Tapi mengajar dogmatika 2 semester ya. Dan juga saya sering mengikuti Bible study di gereja Eleos waktu itu, dan saya pikir saya cukup tahu posisi pendirinya ya. Jadi begini,
Pendeta Hananiel itu adalah seorang Calvinis yang sangat keras sekali ya. Kalau berbicara predestinasi, saya pikir sangat-sangat keras, dan tidak mungkin dari pendeta Hananiel yang mendirikan Eleos ya, dan juga STT Salem ini menganut doktrin sinergistik. Artinya sinergistik ya, sinergistik dari awal sampai akhir sebagaimana saya jelaskan tadi ya. Ya, semua orang Calvinis, semua orang Reform itu pasti monergistik di awal, itu pasti. Keselamatan itu awal mulanya pekerjaan Tuhan, bukan usaha manusia. Respons manusia sama sekali tidak ada. Tapi setelah iman muncul, di situ baru ada mulai respons. Paham ya? Jadi ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita sebelum kita percaya, memberikan benih hidup rohani dan memperdengarkan berita Injil, itu murni pekerjaan Roh Kudus. Setelah itu timbul iman. Nah, di dalam iman itu baru kita bicara respons. Saya katakan tadi ada aspek pengetahuan. Kita tahu sekarang, oh ternyata juru selamat saya Tuhan Yesus. Ternyata saya orang berdosa. Ternyata saya butuh keselamatan. Lalu ada persetujuan emosi kita. Juga ada kemauan kita untuk berkata, Tuhan, saya percaya kepada Engkau, ampuni dosa-dosa saya. Itu aspek-aspek daripada iman, beriman. Nah, itu baru ada respons. Tapi sebelum itu tidak ada respons. Itu murni monergistik. Setelah itu nanti baru sinergistik. Semua orang Reform saya pikir seperti itu, termasuk Pak Pendeta Hananiel ya, seperti itu. Ya, jadi kalau dikatakan Eleos sinergistik ya, saya pastikan ya, menurut saya tidak ya. Ya, sudah. Ya, tepat juga. Ya. Kalau yang sinergistik itu Arminian. Gitu ya, betul, pasti Arminian. Yang sinergistik dari awal sampai akhir itu pasti Arminian. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak dengan istilah sinergistik. Jadi misalkan kalian punya pengetahuan yang betul-betul tepat. Nah, saat ini kita sudah dapat banyak. Baik, pertanyaan yang dari langsung ada dua. Itu yang satunya adalah apakah orang berharap puluhan awal itu nggak boleh? Pasti boleh lah ya. Tapi buatlah pengetahuan yang benar kan gitu. Kalau mau berapologet ya. Apakah harus sekolah Alkitab? Saya kira bukan itu jawabannya ya. Sekolah Alkitab itu kan ya untuk bisa lebih mendapatkan pengetahuan yang tepat kan gitu ya. Tapi kalau kalian yang ada di Guangzhou ingin berapologet tepat, mudah, silakan. Tapi kalau kalian tidak punya jawaban yang benar ya jangan gitu ya. Kemudian di Guangzhou juga, apakah kalau orang yang punya iman dan keselamatan kemudian jatuh dalam dosa tetap diselamatkan? Wah, ini ya, keselamatan itu tidak main-main ya. Saya punya teman setelah dia mengabarkan Injil kembali ke semula, ke kandang semula. Ya, kita nggak bisa menjawab apakah dia masuk surga atau tidak ya. Itu urusannya Tuhan yang pasti gitu Pak ya. Kalau ada orang yang masuk Kristen ya gitu, tapi kemudian kembali ke kandangnya semula, sebetulnya ya itu membuktikan dia bukan Kristen sejati, tidak pernah dilahirkan kembali ya. Jadi itu seperti kambing in the coast di tempat domba ya. Nanti dia kembali lagi ke kandangnya begitu ya. Dan tapi ini bukan titik akhir. Selama dia masih hidup itu kan proses ya. Bisa jadi dia kembali lagi nanti. Mungkin domba yang kecewa ya dia lari. Kemudian ternyata dia mulai sadar ya, ini bukan rumah saya, ini kok tidak cocok ini ya. Dia kembali lagi ke gereja ada seperti itu. Ada satu cerita kok, jemaat satu gereja di Malang ini, gereja Protestan yang kuno ya, yang besar di Malang. Dia menikah dengan pihak sebelah. Dia ini seorang ibu menikah dengan pihak sebelah. Dia ikut agama suaminya. Setelah lama di situ menjadi sama dengan suaminya, akhirnya kemudian suatu saat dia sakit sangat keras dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya.
Waktu dia sakit itulah, dia entah bermimpi atau tidak katanya, seperti ada orang yang sangat besar sekali, yang punya kuasa besar sekali, dia merasa diangkat, lalu dibawa dilempar ke gereja. Entah gereja apa, dia dilempar ke gereja. Lalu dia sadar, sebetulnya dia tidak bisa ngomong, sudah nggak bisa ngomong. Setelah dia sadar, tiba-tiba dia bisa ngomong. Dan dia bilang kepada suaminya, Mas, saya mau kembali ke gereja, saya mau jadi orang Kristen. Akhirnya dia kembali ke gereja. Seperti itu. Jadi, walaupun kalau ada orang ya mungkin seperti keluar, ya kalau memang dia Kristen sejati akan kembali. Tapi kalau dia keluar dan tidak kembali, itu artinya dia memang ya kambing yang idekos di domba, ya, di tempat domba, ya. Iya, ada yang kos. Kalau ada yang kos, cepat pulang aja. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Muriwali yang sudah menyampaikan paparan dalam seminar ini, dan saya harap menjadi manfaat bagi jemaat maupun bagi mahasiswa Salem yang mungkin yang merasa kos supaya cepat punya rumah sendiri. Terima kasih akan pemaparannya, dan Tuhan memberkati Bapak Pendeta Muriwali dan keluarga. Silakan aplaus. Lebih semangat lagi. Ya, terima kasih atas partisipasinya, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di SC Salem. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Terima kasih. Mari Pak Muriwali. Ya.